Hai para majikanku, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik. Kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang sangat membagongkan. So, untuk mendengar kelanjutannya, ambil posisi paling nyaman kalian. Siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya. Dan true story, kita mulai. Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan pada salah satu anggota Paskibra, di mana korban ini dinyatakan menghilang. Mirisnya, korban ditemukan terkubur di area kebun sawit. Pada awal kisah, kita berkenalan dengan sosok korban, yaitu Diva Febriani, seorang gadis muda yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas, berusia 15 tahun. Diketahui Diva bersekolah di SMA 1 Natal. Menurut kesaksian banyak orang, Diva dikenal sebagai anak yang aktif dan ceria. Diva memiliki mimpi sejak lama, ingin menjadi anggota Paskibra dan berharap bisa mengibarkan bendera merah putih pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, Diva pun akhirnya terpilih menjadi anggota Paskibra untuk mengibarkan bendera merah putih di Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2025. Namun harapan yang dulu Diva impikan harus sirna dan hancur ketika ia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Mirisnya, Diva ditemukan terkubur hanya sebatas leher dan kepalanya pun ditutupi ember. Kronologi hilangnya Diva ini terjadi pada tanggal 29 Juli 2025. Pada hari itu, Diva berpamitan pada sang ibu untuk pergi latihan Paskibra di lapangan Merdeka Natal. Menurut pelatih paskibranya yang bernama Sertu Afrizal, Diva mengikuti kegiatan dengan aktif dan ceria. Tidak terlihat raut wajah murung, bahkan Diva pun ikut berbaur dengan temannya. Canda dan tawa mewarnai kegiatan latihan paskibra tersebut. Hingga sore harinya pukul 16, kegiatan latihan paskibra pun dibubarkan, sehingga para anggota paskibra pulang ke rumah masing-masing. Namun tidak demikian untuk Diva. Diva diketahui tidak kunjung kembali ke rumahnya. Sang ibu yang bernama Ningsi sempat menelpon ponselnya, tetapi panggilan itu tidak direspon. Lalu ibunya mengirimkan pesan WhatsApp, namun pesan itu pun tidak dibalas. Ningsi yang merasa khawatir akhirnya mencoba menghubungi teman-teman Diva, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hilangnya Diva pada hari itu menjadi perhatian warga, sehingga warga bersama polisi dan TNI melakukan pencarian. Bahkan ada yang menginfokan melalui media sosial, berharap ada yang mengetahui keberadaannya. Namun sayangnya, pencarian Diva pada malam itu tidak membuahkan hasil, dan keberadaannya pun masih misterius. Hilangnya Diva menimbulkan banyak dugaan. Salah satunya, ada yang menduga Diva sedang menghadapi masalah, sehingga ia memilih untuk pergi. Di sisi lain, pada hari yang sama, dengan hilangnya Diva, yakni Selasa malam tanggal 29 Juli 2025, pukul 21 malam, ada 5 orang anggota BPD, Badan Perwakilan Desa Sikarakara 1 yang pergi ke hutan untuk membakar sarang tawon. Dalam perjalanan menuju lokasi sarang tawon, mereka melewati kebun sawit milik warga. Pada pukul 21.15, rombongan BPD itu melihat ada sepeda motor yang disembunyikan di area kebun sawit, tepatnya di semak belukar. Di antara 5 anggota BPD yang ikut, ternyata ada yang mengenali sepeda motor itu sebagai milik Diva. Namun keberadaan Diva pada malam tersebut masih belum ditemukan. Sementara itu, ibu Diva menyampaikan pesan singkat yang meminta Diva segera pulang. Sang ibu dengan suara menahan tangisnya mengutarakan bahwa dirinya sangat menyayangi Diva. Pencarian yang dilakukan oleh warga pun terus berlanjut. Namun tetap saja keberadaan Diva belum berhasil ditemukan. Keesokan harinya, Rabu, tanggal 30 Juli 2025, terdengar kesaksian dari warga Sikarakara 4 yang mencurigai satu orang pria yang diduga terlibat dalam hilangnya Diva. Kecurigaan warga bukan tanpa alasan, lantaran mereka melihat seorang pria bernama Yunus Saputra, berusia 22 tahun mengendarai motor dengan penuh lumpur. Bahkan badan dan bajunya pun terpenuhi oleh lumpur. Namun ini hanyalah kecurigaan awal saja, karena tidak ada bukti dan tidak ada yang melihat bahwa Yunus ini bersama dengan Diva. Pada malam hilangnya Diva, Yunus bahkan bersama warga lain turut mencari Diva,
Tetapi warga sangat yakin Yunus memiliki hubungan dengan hilangnya Diva. Setelah malam pencarian itu, diketahui Yunus menghilang. Banyak yang menyangka bahwa Yunus telah kabur keluar dari Natal. Keesokan harinya, Kamis 31 Juli 2025, ada salah satu warga Sikarakara 1 yang melihat Yunus sedang mengendarai motor dengan gerak tubuh panik dan tergesa-gesa. Melihat hal itu, warga pun segera mengejar Yunus. Dalam aksi kejar-mengejar motor tersebut, seorang pemuda sempat menendang sepeda motor yang dikendarai Yunus hingga membuatnya terjungkal. Namun Yunus bangun dan lari ke arah kebun sawit, sehingga warga pun kehilangan jejaknya. Jika dilihat letak dari geografis kebun sawit tersebut, tempat pelarian Yunus arahnya menuju desa Pondakasai Natal. Dengan kaburnya terduga pelaku ini, teka-teki keberadaan Diva pun masih menjadi tanda tanya besar dan membuat warga semakin geram terhadap sosok Yunus. Menjelang sore harinya, akhirnya keberadaan Diva pun menemukan titik terang setelah ada yang menemukan sendal jepit milik Diva. Kronologi penemuan ini terjadi setelah 2 hari hilangnya Diva, tepat pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 pukul 5 sore. Pada sore itu, ada 3 orang pekerja sawit di kebun milik desa Taluk. Mereka hendak pulang ke rumah, dan di tengah perjalanan, mereka menemukan sepasang sandal perempuan yang tergeletak di arah kebun sawit. Ketiga pekerja itu pun langsung curiga dan menduga bahwa sandal tersebut milik Diva karena mereka mengetahui kabar hilangnya Diva dari warga. Ketiga pekerja sawit itu pun langsung berinisiatif menelusuri area sekitar lokasi sandal ditemukan. Dalam penelusuran itu, mereka mencium aroma tidak sedap. Lalu ketiga pekerja tersebut mengikuti sumber bau yang ternyata berasal dari sebuah lubang galian yang biasanya digunakan untuk menampung air. Karena rasa penasaran, salah satu pekerja memeriksa lebih dekat. Di dalam lubang itu, sekilas tidak ada yang mencurigakan. Namun saat ember yang menutupi diangkat, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan bagian kepala manusia yang tertutup ember sementara tubuhnya terkubur. Dengan adanya penemuan itu, ketiga pekerja melaporkan pada pihak kepolisian setempat. Situasi ini semakin membuat publik miris dan menduga bahwa jasad itu adalah Diva Febriani. Setibanya di lokasi, pihak kepolisian segera melakukan evakuasi dan ternyata jasad tersebut benar adanya adalah Diva Febriani. Setelah keluarga mengenalinya dan memastikan bukan hanya terkubur dan kepala ditutupi ember saja, tetapi korban saat ditemukan dalam keadaan tidak berpakaian lengkap. Pihak kepolisian segera membawa jasad korban menuju rumah sakit. Warga yang mengetahui penemuan jasad Diva ini berinisiatif mendatangi rumah keluarga korban sebagai bentuk empati dan dukungan moral. Bahkan ada warga yang mendatangi rumah sakit sebagai wujud solidaritas atas kejadian yang menimpa Diva. Pada sisi lain, pihak kepolisian pun menggali informasi lokasi terakhir Yunus melarikan diri. Ternyata, desa Bondakase yang dituju oleh Yunus masih terdapat keluarga dari dirinya. Hingga keesokan harinya, Jumat 1 Agustus 2025, dugaan warga ternyata benar. Yunus Saputra bersembunyi di rumah salah satu keluarganya. Tanpa menunggu lama, polisi segera melakukan penangkapan dan Yunus ditangkap ketika sedang tidur tanpa perlawanan. Saat penangkapan itu, Yunus hampir diamuk warga, namun polisi berhasil mengamankannya di dalam mobil patroli. Dalam interogasi, Yunus mengakui perbuatannya menghilangkan nyawa Diva. Sosok Yunus ternyata masih tetangga dengan ibu korban, yaitu di Sikarakara 4. Selain itu, Yunus telah memiliki seorang istri bernama Devi Tika Suryane yang berasal dari desa Sikarakara 1. Dan saat ini istrinya sedang hamil anak pertama, 7 bulan. Yunus tidak memiliki pekerjaan tetap alias serabutan dan kerap bekerja sebagai buruh bangunan. Desas-desus di tengah masyarakat menyebut hubungan antara Yunus dan korban adalah mantan kekasih sewaktu SMP. Tetapi apakah hubungan ini ada kaitannya dengan kasus atau setidaknya masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Sementara itu, lokasi antara penemuan jasad korban dan lokasi motor ditemukan pada jarak sekitar 20 km. Pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025, jasad Diva pun dimakamkan. Ribuan warga datang menghadiri pemakaman korban, baik dari kalangan keluarga, teman, maupun warga sekitar. Mereka mengiringi jasad Diva menuju peristirahatan terakhirnya. Pada awalnya, motif yang diduga dalam kasus ini adalah perampokan dan tindakan tidak pantas. Kaburnya Yunus ke rumah saudaranya itu disebut atas saran dari abangnya.
Abangnya menyuruh Yunus untuk bersembunyi di rumah tersebut. Tetapi kakak iparnya tidak setuju. Karena hal itu, kakak iparnya pun melaporkan pada aparat desa. Tokoh masyarakat Natal, Ali Ana, berharap pihak kepolisian tidak hanya fokus pada keterlibatan Yunus saja, tetapi juga mengembangkan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang terlibat, terutama dari keluarga dekat pelaku Yunus. Setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman kasus, terungkaplah motif sebenarnya, yaitu pelaku Yunus ingin merampas motor dan ponsel milik korban karena sedang terlilit hutang cicilan ponsel. Pelaku mengaku targetnya adalah korban karena ia mengetahui bahwa korban sering pulang pergi sendirian dengan mengendarai motor. Pada awalnya, pelaku Yunus Saputra menghubungi korban pada hari Selasa sore. Pelaku ini mengaku bahwa ia ingin meminta tolong kepada Diva untuk diantarkan menuju ke bengkel mengambil suku cadang motornya yang rusak. Diva yang tidak curiga akhirnya bertemu dengan pelaku. Saat bertemu itulah pelaku langsung berusaha merampas motor milik korban dengan cara menekan leher korban hingga membuat Diva tidak sadarkan diri. Pelaku menyangka jika korban ini sudah meninggal dunia, sehingga ia meninggalkan tubuh korban. Namun beberapa saat kemudian, Diva terbangun dari pingsannya lalu mengejar pelaku sambil berteriak histeris. Pelaku yang menyadari bahwa korban mengejarnya berbalik arah dan mendatangi korban. Terjadilah tarik-menarik antara korban dan pelaku hingga membuat keduanya terjatuh. Untuk kedua kalinya, pelaku kembali menekan leher korban sambil memukul kepala korban hingga akhirnya korban kehilangan nyawa. Pelaku ini sempat memeriksa denyut nadi korban. Setelah yakin korban sudah meninggal dunia, di momen itulah pelaku terbesit niat melakukan tindakan tidak pantas terhadap korban. Pelaku membuka pakaian korban, lalu setelah selesai, ia pergi meninggalkan tubuh korban tersebut. Lalu setelah selesai, ia meninggalkan tubuh Diva. Pelaku kembali ke rumahnya dan sempat menyembunyikan motor milik korban. Ia berpura-pura ikut mencari korban bersama keluarga dan warga. Namun setelah mendengar motor korban ditemukan, pelaku menjadi khawatir. Keesokan harinya, pelaku kembali ke lokasi dan menyeret tubuh korban ke lubang di mana korban ini akhirnya ditemukan. Pelaku Yunus mengubur jasad korban Diva di lubang tersebut. Hingga akhirnya jasad korban ditemukan dan pelaku pun tertangkap. Setelah ada warga yang curiga melihat pakaian dan motor pelaku penuh dengan lumpur. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman pidana seumur hidup. Bagaimana tanggapan kalian para majikanku dengan kasus yang sangat membagongkan ini? Semoga Diva mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat juga. Terima kasih.